Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Dan salah satu tambahan cara untuk bersyukur itu disebutkan oleh para ulama adalah dengan menganggap kita tidak pantas mendapatkan nikmat itu. Misalkan kita dapat nikmat sehat, kita bukan malah GR. Tapi kita merasa nikmat ini murni karena Allah yang memberi. Bukan karena kita menjaga makan, bukan karena kita olahraganya rutin, tapi semua karena Allah. Sehingga ketika kita meyakini bahwa kita ini pada hakikatnya tidak pantas dapat nikmat, maka akan menjadikan kita semakin tunduk kepada Allah. Beda halnya dengan Qarun. Ketika dapat nikmat, Qarun mengatakan, "Yo pantas saya kaya. Innama utituhu ala ilmin indi." Karena saya pinter. Kalau yang lain mengatakan ada orang sehat sampai usianya menjelang 80 tahun. Oh, aku iki mangane tak jogo. Turune tertib, olahraga gak tahu mandek, gak tahu prai. Nah, ini hati-hati. Itu bisa menjadikan kita kufur karena kita lupa kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah beri. Padahal nikmat itu Allah berikan, salah satu tujuannya adalah supaya kita ingat bahwa nikmat ini adalah dari dan milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun kenikmatan yang kalian rasakan, maka nikmat ini datangnya dari Allah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Yang pertama, ilmu tentang takhrij al-ahadith. Takhrij itu namanya memberi penilaian pada suatu hadis. Entah itu nilainya sahih, atau hasan, atau dhaif, atau maudhu', atau mu'dal, atau munkar, atau yang lain. Jadi ilmu tentang takhrij hadis yang kemudian kita kenal nama-namanya siapa? Salah satu yang paling tenar di zaman ini yaitu Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani. Maka dibilang beliau itu salah seorang mukharrij,
Orang yang ahli dalam mentakhrij hadis. Sehingga banyak sekali kitab terjemahan sekarang. Itu rata-rata takhrij hadisnya itu pakai penjelasannya Syekh Albani. Sahhahahu Al-Albani. Disahihkan oleh Syekh Albani. Dha'afahu Al-Albani. Didhaifkan oleh Al-Albani. Dan macam-macam. Itu salah satu. Tapi yang penting kita tahu tentang takhrij hadis itu satu. Apa? Takhrij hadis itu ijtihadi. Apa? Ijtihadi. Ijtihadi itu apa? Hasil dari pemikiran dan penilaian seseorang tentang perawi hadis. Boleh jadi saya nganggap satu orang kuat, tapi orang lain menganggapnya lemah. Bisa apa enggak? Saya bilang Ustadz Fulan cerdas. Menurut penilaian saya. Tapi orang lain mengatakan, oh Ustadz Fulan tidak cerdas. Lek ceramah ngawur. Bisa apa enggak? Dan seperti itulah takhrij hadis itu. Walaupun tentu bukan subjektif. Berarti apa? Objektif. Objektif itu artinya mereka menilai si Fulan dan si Fulan yang merawikan hadis itu dengan penjelasan ilmiah. Nah, tapi yang kita perlu ngerti itu hukumnya apa? Ijtihadi. Satu orang dengan yang lain boleh jadi tidak sama. Nah, itulah salah satu sebab munculnya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Itu sebabnya. Karena ada satu hadis yang dikatakan sahih, maka konsekuensinya diamalkan. Tapi oleh ulama yang lain dikatakan dhaif. Maka salah satu konsekuensinya tidak diamalkan. Ini karena memahami perbedaannya. Saya kasih contoh. Ini sebelum kita masuk ke materi. Karena nanti berkaitan dengan itu. Bagaimana hukum akikoh untuk diri sendiri. Ketika seorang manusia itu tahu bahwa dulu waktu dia kecil oleh orang tuanya belum diakikoh. Apa hukumnya? Ini pengajian rutin ya? Apa hukumnya mengakikoh diri sendiri kalau kita tahu ternyata dulu orang tua kita belum mengakikoh? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena apa? Ada satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana hadis itu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk usia 40 tahun dan diangkat menjadi nabi dan rasul, salah satu yang Rasul lakukan pertama kali apa? Mengakikoh dirinya sendiri. Hadisnya siapa? Anas bin Malik. Untuk orang yang menganggap hadis ini kuat, berarti kalau tahu dulu belum diakikoh dan sekarang mampu, harus akikoh. Tapi ternyata hadis ini perbedaan pendapat di dalam penilaiannya. Ada yang mengatakan kuat, maka nanti kalau Anda ngerti belum diakikoh, maka Anda harus akikoh. Ada yang mengatakan hadis ini lemah, maka tidak perlu dipakai. Tidak perlu akikoh kalau waktunya sudah lewat. Faham? Itu salah satu contoh. Nah, sekarang saya masuk ke contoh yang besar. Anda tahu doa buka puasa yang sahih apa? Saya sudah tahu jawaban Anda. Mesti ngomong itu. Zahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu. Saya berazam ini. Malam ini no guyon. Malam ini serius gitu. Hati-hati panjenengan. Suruh hati-hati malah guyu. Zahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Zahabadh dhama'. Hausnya sudah hilang. Wabtalatil 'uruq. Dan urat leher sudah basah. Wasabatal ajr, pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah insyaallah apabila Allah menghendaki. Ini antum bilang yang benar ya, doa buka puasa yang benar. Antum tahu hadis ini? Kata Syekh Muqbil dhaif. Kata Syekh Muqbil apa? Dhaif. Terus yang bilang hasan siapa? Sehingga antum menganggap itu yang paling benar.
Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Nah maka dari sini gak usah gontok-gontokan. Karena yang mengatakan itu hasan, taklid kepada Syekh Albani. Yang mengatakan itu dhaif, taklid kepada Syekh Muqbil. Sama, kita ini muqallid semuanya. Karena kita tidak ngerti ilmu mentakhrij hadis. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Ini mesti panjenengan kaget. Saya sendiri jujur dan tidak perlu malu. Ya wong golek ilmu yang ini ki. Baru tahu. Doa kafaratul majlis. Apa doanya? Jangan dibaca, entek ini nanti. Penutupan kalau Anda baca ini. Contoh saja ya. Kalau seorang manusia berkumpul di suatu majelis, kemudian dia menutup majelisnya dengan doa, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa yang terjadi? Semua dosanya yang terjadi di majelis itu oleh Allah diapain? Diampuni. Anda baca itu enggak? Setiap selesai majelis, saya baca. Anda tahu, Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan hadis itu dhaif. Coba. Baru tahu juga jangan-jangan. Ini yang ngomong dhaif siapa? Imam Bukhari. Yang ngomong dhaif siapa? Imam Muslim. Itulah kenapa ini tanpa kita membicarakan kelebihan dan kekurangan organisasi. Tidak. Cuma kalau orang Muhammadiyah dari dulu jarang pakai ini. Kalau orang Muhammadiyah rata-rata pakainya apa? Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Tsumma assalamu alaikum. Entek kemenan ini. Nah, maka dari sini kita ngerti kenapa hadis itu sekarang seakan-akan di telinga kita kafaratul majlis itu kayak wajib bahkan. Iya apa enggak? Kalau penutupan kajian tidak pakai kafaratul majlis kayaknya bukan ustadz sunnah ini. Kudu ustadz keren ini. Iki ustadz gak tahu mondok iki atau itu. Kan begitu. Padahal yang mendoifkan hadis ini Al-Imam Al-Bukhari. Kepalanya, imamnya para muhaddithin. Nah sementara kalau ada perbedaan pendapat dari mutaakhirin dan mutaqaddimin. Ini biar saya terkesan rada ilmiah sekarang ya. Jadi bahasanya sing keren. Kalau ada perbedaan pendapat. Ibu-ibu mulai ngeluh. Ngomong apa Ustaz? Ya Allah. Sabar Bu. Sebentar lagi kita masuk ke materi. Sabar Bu. Ya memang saya tahu ini bukan level panjenengan ini. Ngomongnya. Sabar ya. Orang sabar insya Allah dibersamai oleh Allah Ta'ala. Ya pokok panjenengan dengerin aja lah. Nanti kalau tidak ngerti besok rekamannya diulang-ulang. Oh bosnya karepe Ustaz ini. Kalau ada perbedaan pendapat tentang takhrij hadis, nanti antum pelajari ini sama Syekh Murad, ilmu mustalah hadis, insyaallah dapat. Kalau ada perbedaan pendapat, mutaqaddimin itu siapa? Generasi pertama. Generasi pertama. Kalau bahasa yang paling ringan di telinga kita, generasi salaf. Orang yang hidup pada 3 generasi yang pertama. Atau orang yang hidup pada 3 abad yang pertama dari Islam. Kalau mereka mengatakan suatu pendapat, ternyata ulama mutaakhirin itu ulama apa? Di zaman kita. Menyelisihi mereka, maka yang dipakai pendapatnya siapa? Ulama zaman dulu atau ulama modern? Dulu atau sekarang? Dulu. Nah sekarang Imam Bukhari bilang dhaif kok. Antum mau pakai yang mana? Nah, ini pembukaan. Biar panjenengan itu tidak kaget. Yo ini ilmu. Supaya ketika panjenengan nanti melihat suatu perbedaan pendapat, panjenengan itu bisa legowo. Oh memang. Di dalam perkara ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Sampai sini paham ya? Jadi ilmu takhrij hadis itu apa? Ijtihadi. Berarti boleh jadi satu orang dengan orang yang lain pendapatnya apa? Berbeda di dalam menilai satu hadis. Sekarang saya bawakan pendapatnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan begini. Dalam kitabnya kalau saya tidak salah Iqtida' As-Sirat Al-Mustaqim. Beliau mengatakan. La inkara fi masailil ijtihad. Tidak boleh
saling mengingkari di dalam perkara yang sumbernya itu ijtihad. Tidak boleh apa? Saling mengingkari. Berarti kalau ada orang yang mengikuti pendapat mujtahid, ternyata mujtahidnya tidak sama dengan mujtahidnya panjenengan. Ada orang ikut satu pendapatnya Imam Syafi'i, yang lain ikut pendapatnya Imam Ahmad. Ini mujtahid, ini mujtahid. Maka tidak boleh saling apa? Mengingkari. Contoh. Bu. Suami masih ada, Bu? Suami panjenengan belum nambah istri? Kita doain ya, mudah-mudahan segera tambah ya. Foto saya di sana kata serem banget ya. Begini, Bu. Panjenengan kalau lagi halangan, haid, baca Quran apa enggak? Lah enggak haid aja enggak baca kok. Tahu saya arahnya ke sana mesti. Lah, nun sewu, misalkan panjenengan sedang haid, pas kepingin baca Quran, boleh apa enggak? Kata siapa boleh? Kata siapa? Gitu katanya bukan muqallid. Katanya kita ini bukan taklid. Kita ini punya ilmu. Lah, kita ini muqallid. Melo opok dawuhe poro ulama. Itu kita ini. Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Tidak boleh baca. Hatta bacaan tanpa melihat mushaf. Imam Syafi'i bilang tidak boleh. Kecuali Al-Quran yang masuk di dalam zikir atau doa. Itu boleh. Misalkan, doa naik kendaraan apa? Subhanalladzi. Ayo adik-adik dibaca bareng-bareng. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Itu ayat Quran. Tapi ketika panjenengan naik kendaraan, itu boleh dibaca. Kenapa? Karena Anda membacanya bukan untuk ayat, tapi untuk doa. Contoh, ketika sujud, boleh tidak baca ayat Quran? Ketika sujud, tidak boleh baca Quran. Ada dua tempat tidak boleh baca Quran. Rukuk dan sujud. Tapi kemudian ketika sujud, panjenengan berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat bukan? Ayat bukan? Boleh Anda baca waktu sujud? Kenapa boleh? Nah, pinter. Ngini lo ngaji itu. Ya, tas sat gitu loh. Nah, karena itu doa, maka boleh. Tapi kalau selain doa dan selain zikir yang biasa Anda baca, menurut Imam Syafi'i tidak boleh. Imam Ahmad mengatakan boleh. Nah, maka antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan, ojo saling gontok-gontokan. Jangan saling mengingkari. Karena panjenengan itu manut Imam Syafi'i, yang lainnya manut Imam Ahmad. Sementara kalau ditanya dalilnya apa sampai Imam Syafi'i begitu, Imam Ahmad begitu, kadang-kadang kini kayak son jawab, yus pokoke dawuhe Imam Syafi'i. Kan begitu. Nah, sudah. Sekarang apa kaitannya dengan materi kita? Ciri orang yang oleh Allah hisabnya diringankan. Karena hadis yang akan saya bawakan, Imam Hakim dari Imam Bukhari dan Muslim mengatakannya sahih. Mengatakan apa? Sahih. Tapi Asy-Syaikh Al-Albani mengatakannya dhaifun jiddan. Apa dhaifun jiddan itu apa? Sangat lemah. Lemahnya kenemenen. Menurut siapa? Syekh Albani. Sementara Imam Hakim dari Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan hadis ini sahih. Kita kembali ke yang pertama. Kalau ulama zaman dulu sama ulama zaman sekarang menangan siapa? Berarti kita pakai yang pendapatnya siapa? Ulama zaman dulu. Berarti sahih atau dhaif jiddan. Nah, arahnya ke situ. Sekarang sip. Sekarang kita baca. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kenapa pengajian malam ini kayak menegangkan sekali. Ada pesanan-pesanan. Jadi rada ngerem saya. Biasa ngomong itu das. Ganyang ibu-ibu masalah poligami itu enteng saya. Sekarang rada
rada ngerem. Kesian editornya lho. Nanti bingung lek ngedit sing ndi mosok sak jam diedit kabeh. Karena pengajian nilaan ya. Sudah begini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, poin pertama tentang hisab. Hisab itu adalah salah satu di antara tahapan yaumul akhir. Betul apa enggak? Dan salah satu keimanan kita, rukun iman yang kita yakini, iman yang kelima apa? Iman dengan datangnya hari akhir. Nah, salah satu di antara tahapan hari akhir setelah tentunya kiamat, kebangkitan, mahsyar, kemudian apa? Hisab. Dan panjenengan perlu tahu rumusnya hari kiamat. Apa rumusnya hari kiamat? Panjenengan buka surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Surat apa? Al-Hajj. Ayat yang pertama dan kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia yang takut kepada Allah. Ini pembukaan ayatnya. Jadi tidak boleh sembarangan sama Allah. Termasuk nanti saya akan sampaikan orang-orang yang senenganing gua sampah tekok jendela montor. Montori larang, MM-an. Tempat sampah kecil tidak mampu beli dia. Itulah kenapa prinsipnya pinter dulu baru kaya. Apa prinsipnya? Pinter dulu baru kaya. Kalau terlanjur kaya tapi belum pinter, wah kesian. Nanti dia akan salah menggunakan apa? Kekayaannya. Nah maka oleh Allah Ta'ala disuruh takut kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Kenapa disuruh takut kepada Allah? Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa? Takwa itu apa sih? Wis paling gampang ngelakoni perintah Gusti Allah, menjauhi larangannya Allah. Apapun yang Allah perintah lakoni, apapun yang Allah larang tinggalkan. Dan ingat, kalau perintah, perhatikan baik-baik. Ini saya ngaji serius ini. Insya Allah jadi rekor ini. Kalau perintah itu tidak ada pemaksaan kecuali kalimatnya apa? Mastata'tum. Semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, jalankan apa yang Allah perintahkan semampu kalian. Maka kalau sholat tidak kuat berdiri, duduk. Tidak kuat duduk, berbaring. Puasa Ramadan tidak kuat, boleh ganti di lain hari. Ganti di lain hari tidak bisa, boleh bayar fidyah. Bayar fidyah tidak punya duit, wis gak usah lapo-lapo. Itu namanya perintah. Tapi kalau larangan, itu tidak ada pengecualian kecuali harus ditinggalkan. Tidak ada toleransi. Sekarang berat mana? Menjalankan perintah atau menjauhi larangan? Nah? Puasa Daud bisa, Pak? Tahajud sampai kaki bengkak sakit? Tidak bisa. Berarti berat mana? Menjalankan perintah atau menjauhi larangan? Bu, menjalankan perintah atau menjauhi larangan yang berat itu? Menjalankan perintah. Karena menjalankan perintah itu ada perintah dari Allah untuk kita bergerak. Suruh sholat, gerak. Suruh zakat, ngetokno duit. Saya medit-medit ngelui. Waduh, zakat mana? Terus disuruh adil kepada 4 orang istri. Itu bawan terpanjenengan. Itu bergerak. Mindao mas sampai Nabi Muhammad itu sakit, digotong, dipindah ke rumah istri yang satunya, sampai terakhir istri-istrinya tidak tega. Saudara ya, kasih di rumahnya siapa? Aisyah. Itu menjalankan perintah. Maka Allah firmankan, mastata'tum, semampu kalian. Tapi ketika meninggalkan larangan, kenapa tidak lebih berat? Meninggalkan larangan itu cuma disuruh diem. Berat apa ringan? Yo aslinya yo ringan. Cuma gara-gara larangannya abot-abot, malah kerasa abot.
Asli nih, yo ringan. Kenapa? Meninggalkan sesuatu itu cukup Anda apa? Diam. Jangan minum khamr. Selesai. Ojo diombe meneng. Jangan zina. Selesai. Jangan bergerak beres. Ojo metu omah beres. Jangan bohong. Kelihatan ibu-ibu. Manisnya bibir saya kelihatan. Jangan bohong. Jangan menggunjing. Tinggal apa sih? Tinggal diem. Selesai. Itulah kenapa dalam Al-Quran, kalau menjalankan perintah itu mastata'tum. Tapi ketika meninggalkan larangan, tidak ada toleransi. Kudu iso. Nah, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Karena nanti goncangan yang terjadi pada hari kiamat itu sangat menyeramkan. Maka Rasul katakan apa? Orang yang paling jelek, orang yang paling buruk, yaitu mereka yang ketika kiamat itu datang, mereka masih hidup. Maka insya Allah kita ini tidak lah. Kita ini tidak. Terus cerita keluarnya Dajjal, keluarnya Imam Mahdi. Sesuai. Bolehlah ceramah masalah akhir zaman, silahkan. Tidak ada larangan, wong itu juga ilmu kan. Tapi jangan kemudian ceramah akhir zaman itu menjadikan jamaah itu menerka-nerka. Delok bangunan bentuknya rada aneh. Ini kayak yang kemarin diceramahkan bentuknya ini. Ini sudah mulai muncul. Ngelihat polisinya Arab Saudi, tahu lambangnya apa? Mata satu. Betul katanya Ustadz kemarin itu. Dajjal sudah mulai muncul bahkan di Mekah Medina. Polisi itu logonya mata satu. Bukan untuk itu. Anda itu diceramai akhir zaman untuk apa? Nyiapno amalan. Bukan untuk menerka-nerka. Betul kan? Jumlah perempuan sekarang 50 banding 1. Cocok omongannya Ustadz wingi. Elek wong lanang siji bojone mek siji. Sing 49 rabi sapa? Coba. Bukan untuk itu. Aman apa Tarjo ya? Aman. Jadi Abatar jadi bilang karuan ngomong poligami ya. Lah siap ah. Cocok. Nah, maka orang itu bercerita tentang hari kiamat, tentang huru-hara akhir zaman, atau sekarang dibilang ustadz akhir zaman, itu bukan untuk menjadikan Anda ketakutan, menjadikan Anda menerka-nerka bentuk-bentuk bangunan, bukan, tapi untuk apa? Hati-hati. Lihat hadisnya. Seorang laki-laki datang sama Rasulullah. Insya Allah panjenengan tahu semua ini. Dan ini hadis salah satu yang paling nyeneng no hati. Paling nyeneng no hati. Sampai Anas bin Malik bilang apa? Ini hadis yang paling aku senengi setelah aku masuk Islam. Kata Anas bin Malik. Apa hadisnya? Seorang laki-laki datang. Ini loh, wong Arab Badui itu lek takon gak tedeng aling-aling. Langsung. Ya Rasulullah. Panjenengan itu cerita kiamat. Mata sa'ah. Terus kiamat iki jane kapan? Ket wingi ngomong kiamat. Iki kapan iki? Tekone kapan kiamat ini? Rasulullah jawabannya apa? Mantik itu jawabannya bukan pakai dalil atau apa, tapi pola pikir. Sama seperti ketika laki-laki minta izin berzina. Rasulullah tidak ngomong, tidak baca Quran kamu. Tidak ngerti hadis zina itu dirajam sampai mati. Tidak, Rasulullah bilang apa? Kalau yang dizinai ibu kamu ya apa? Kalau yang dizinai anak perempuanmu ya apa? Oh ya marah saya. Ya begitu pula orang lain. Coba. Jawabannya mantik. Karena Rasulullah ngelihat. Ini cocok pakai dalil. Ini cocok pakai kalimat-kalimat yang menggugah perasaan. Ini cocok. Macam-macam orang berbeda. Nah sudah, maka laki-laki ini datang. Mata sa'ah. Kiamatnya kapan? Apa Rasul tanya? Wama ista'adatta laha. Kamu itu tanya kiamat. Persiapanmu apa? Balik ditanya. Loh kamu itu kok sok-sokan. Tanya kiamat kapan? Loh kamu ini punya persiapan apa? Sama kayak kita-kita ini. Di kiamat kok dilungkas ini. Loh sholatmu lu genapa durung? Iya, itu loh kezoliman sudah minta maaf atau belum?
Itu loh, harta haram yang terlanjur masuk, tobatnya diterima apa tidak sama Allah kita belum tahu. Nah maka Rasul tanya, persiapanmu apa? Jawabannya laki-laki ini apa? La min kasratis siyam wala salah wala sadaqah. Saya tidak punya persiapan ya Rasul. Coba. Ini tanyanya sama saya Pak. Ini kotak tisu ini bisa terbang ini. Kalau takon kiamat aku kan beri persiapan. Tapi Rasulullah enggak. Kamu punya persiapan apa? Lah, enggak punya persiapan. Salat enggak? Enggak dalam artian bukan enggak salat wajib, bukan. Enggak banyak salat sunnah. Enggak banyak puasa sunnah. Dan saya pun tidak pernah sedekah. Ghaira anni uhibbullah wa rasulah. Tapi saya punya satu. Ini modal saya satu ini apa? Saya ini cinta betul sama Nabi Muhammad dan kepada Allah. Cinta mati saya sama Nabi Muhammad. Apa Rasul katakan? Anta ma'aman ahbabta. Kalau kamu cinta sama Rasul, nanti di hari kiamat kamu bangkit bareng saya. Coba lihatin. Nah maka kemudian kiamat itu bukan kita menerka-nerka. Tapi apa? Rasul tanya tentang kiamat itu kamu punya persiapan apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Salah satunya apa? Hati-hati lo ya. Kalau kamu punya anak, kamu punya cucu, jangan sampai ketika kamu meninggal mereka ditinggalkan dalam keadaan lemah. Lemah itu apa? Lemah iman, lemah ilmu, lemah finansial, lemah fisik, lemah pemikiran. Itu tidak boleh dan itu siapno dulu. Jangan kate bentuk, yuk bentuknya segi 6 yo. Kemarin Ustadz Fulan mengatakan kalau segini itu bangunannya Dajjal. Sopo arsitek iki? Mosok Dajjal iki. Bukan untuk itu hadirin. Nah, maka kita ini oleh Allah Ta'ala ditakut-takuti dengan kiamat. Karena memang menakutkan. Karena memang apa? Menakutkan. Sampai dikatakan, Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Nanti guncangannya hari kiamat. Itu sangat menakutkan. Menakutkan untuk yang masih hidup ketika kiamat terjadi. Dan menakutkan untuk yang ada di alam kubur. Apa dalilnya? Menakutkan untuk yang di alam kubur. Surat Yasin. Hafal kan? Ketika orang-orang di kuburan itu. Terjadi kiamat. Mereka kaget apa enggak? Kaget. Mereka bilang apa? Qalu man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Apalah benda? Ketika penghuni kubur itu terjadi kiamat, beratak. Mereka bilang apa? Qalu, mereka ngomong, man ba'athana min marqadina, siapa yang bangunin kami dari tempat tidur kami? Anda tahu yang ngomong itu siapa? Orang kafir. Ini dalil untuk orang yang menafikan adanya azab kubur. Padahal salah. Mereka mengatakan, lah itu orang kafir di kuburan ngomong, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur? Berarti mereka di kuburan ya apa? Tidur. Orang tidur enak apa enggak? Lo pengajian tidur apa lagi? Tambah enak, mbek turu, mbek diceritani. Iya. Nah itu dalilnya bahwa orang di kuburan itu tidak diazab. Keliru. Maka buka tafsir. Kalau membaca Quran itu buka apa? Tafsir. Ojo kok begini. Ya keliru kabeh. Imam Ibnu Katsir mengatakan ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama. Orang itu di alam kubur diazab sementara. Orang kafir. Karena nanti azab yang sempurna kapan? Setelah terjadinya hari kiamat. Karena belum ada hisab, belum ada mizan, belum ada pengadilan. Betul apa enggak? Maka sementara mereka diazab. Yang kedua kata Ibnu Katsir, rahimahullahu ta'ala, sesaat sebelum terjadinya kiamat, itu semua azab kubur dihentikan. Sehingga penghuni kubur itu merasa apa? Tenang. Ketika kiamatnya berdiri, tegak, kewaget mana mereka? Loh, tak kira wis mari. Lah kok baru mulai itu man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Oh ternyata betul. Hadza
yang dijanjikan sama Allah. Dan para nabi, para rasul itu ternyata betul. Ini yang di kuburan saja kaget. Yang di kuburan kaget. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Karena nanti hari kiamat itu menakutkannya luar biasa. Ditambah sama Allah. Yauma tarawnahum tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Nanti di hari itu pas kiamat kalian akan lihat apa? Perempuan yang hamil. Apa? Perempuan yang menyusui anaknya tadhal. Tadhal itu panik. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka buang anaknya. Padahal ibu itu sama anak ya apa? Karuan aku sing loro timbang anakku. Karuan aku sing tiba timbang anakku. Maka kadang-kadang ibu-ibu itu kalau kepreset, itu anaknya dirangkul. Walaupun taruhannya kepalanya siapa? Ibunya, bapak. Ya apa kalau bapak? Anaknya diuncalno sih. Yang penting aku selamat. Panjenengan gitu Pak. Na'udzubillah min dzalik. Ini sampai ibu saja itu rela anaknya dicabut dari teteknya kemudian dilempar. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan setiap perempuan yang hamil umur berapapun kehamilannya itu langsung apa? Keguguran. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Kalian lihat manusia ini semuanya panik, bingung. Kalau jalan itu sempoyongan seperti orang mabuk. Bingung. Rono, balik rene. Lari ke sana, lari ke sini. Teriak sana, teriak sini. Seperti orang mabuk dalam keadaan mereka bukan orang mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Yang bikin mereka seperti itu karena apa? Kiamat itu bentuk azab. Karena saat itu azab Allah sangat besar. Nah, ketika terjadi semua itu hadirin sekalian, maka salah satu di antara yang akan Allah jadikan tahapan hari kiamat itu salah satu namanya apa? Hisab. Nah sekarang, hati-hati. Tidak ada ceritanya hisab borongan itu tidak ada. Wis melok rombongane takmir namira, oh ya mlebu kabeh. Tidak ada. Iya kalau antri raudhah. Anda umroh antri raudhah. Kertasnya dikasih, ini jamaah saya 70. Wes mlebu kabeh bareng. Tidak ada begitu nanti di hari kiamat. Apalagi tidak usah jawab pertanyaan munkar nakir. Bilang aja, saya muridnya Ustadz Rifki. Lolos. Saya aja belum tentu lolos. Tidak ada begitu. Maka apa? Semuanya oleh Allah akan dihisab. Dan salah satu di antara nama Allah itu apa? Al-Hasib. Al-Hasib. Apa arti Al-Hasib? Allah yang maha teliti hisabnya. Teliti. 1 rupiah. Ojo 1 rupiah. Separuh rupiah. Kita menzolimi orang lain. Ada hisabnya. Anda tahu parkiran? Yang di pasar. Di pinggir-pinggir jalan. Kan kadang-kadang rodok gregetno ya. Kita parkir wangel, mundur sempit, gak metu tukang parkir. Gak ngabani blas. Ketika kita mau keluar, sikat mesin murut. Ceng. Tit. Masya Allah. Ini kayak keluar dari tekonya Aladin ini. Bayangin kita ini masuk ketika awal parkir, wangel, sempit, embonge rame, gak ketok blas. Metu, tit. Tit. Hati-hati panjenengan. Dan saya juga pernah. Mudah-mudahan panjenengan tidak pernah. Tapi ketok ya pernah semuanya. Ketika parkir, pas kita mau keluar, tukang parkirnya waduh. Apa yang Anda lakukan? Ngenteni apa ngegas? Sudah, jawab yang jujur. Ya Allah, padahal duit berapa sih itu? Uang berapa?
Antara 3.000 sampai 5.000 kalau mobil ya. Kecuali tempat wisata bisa sampai 10.000. Tapi lah pinggir rembong 3.000 bisa. Itu haknya dia yang Anda bawa pergi. Itu apa? Haknya dia yang Anda bawa pergi. Itu nanti ada hisabnya. Nyaur di akhirat. Terus. Ini kalau mau contoh ya wakai gitu. Ya pokok sekitaran itulah. Pokok perkara-perkara kecil. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Mangan kuaci. Tahu kuaci? Kuaci itu luar biasa. Lek gak entek gak lego. Tapi entek gak warep juga. Kuaci. Luar biasa. Kuaci ini hidangan paling ambigu. Ngentek no kuaci itu cari apa? Kudu cari kenyang, Pak. Golek legone ati. Les dikletik. Kalau masih kelihatan di depan, berhenti. Bunda. Padahal lo gak ono apa-apa nih. Wareg juga. Nah sudah, Anda makan kuaci. Tik. Di mobil sambil nyetir. Terus. Nanti 400 meter. Tik. 300 meter. Tik. Setiap potongan dari kulit yang Anda buang sembarangan. Itu ada hisabnya. Sampai Anda tahu apa? Saking mengerikannya hisab itu. Amirul Mukminina Umar. Itu ketika menjelang wafatnya. Sama dokter kan dikasih minum susu. Ternyata susunya keluar dari mana? Dari ususnya. Terus dokter bilang apa? Kasih wasiat aja. Karena nampaknya usiamu tidak lama lagi. Maka banyak orang masuk gentenan. Minta nasihat kepada Umar. Mendoakan Umar. Banyak. Salah satu yang masuk siapa? Laki-laki masih muda celananya isbal. Ini terlepas hukumnya apa ya? Cuma ceritanya begitu. Hadisnya begitu. Ini bukan hadis. Riwayat dari Umarnya begitu. Ketika laki-laki itu masuk. Laki-laki itu bilang apa? Fusta ya Umar. Panjenengan ini beruntung. Sahabatnya Nabi. Salah satu yang masuk Islam pertama kali. Kemudian disebutkan dalam hadis panjenengan dijamin. Syurga. Anak panjenengan dipek mantu sama kanjeng. Nabi kurang beruntung apa? Nabi kalau pergi mesti sama Abu Bakar, sama panjenengan. Sama Abu Bakar, sama panjenengan. Tidak pernah ada Nabi kecuali ada dua orang ini. Beruntung Anda. Umar bilang apa? Waihak, sakilat ka ummak. Celaka kamu. Mudah-mudahan ibumu kehilangan kamu. Tapi ini bukan doa. Tapi itu ucapan apa? Kamu ini keterlaluan gitu loh. Nah sudah. Apa kata Umar? Jangankan masuk surga. Ojo melbu surga. Kalau saja antara kebaikanku dan keburukanku itu seimbang, itu sudah beruntung saya ini. Lah kok kamu ngomong saya masuk surga? Dari mana ceritanya? Kalau baiknya saya sama buruknya saya, dosaku mbek pahalaku imbang. Apa kata Umar? Iku wis wapi. Ini siapa? Siapa ini? Umar. Yang sekarang kuburannya di sebelahnya Nabi Muhammad. Terus suatu hari Umar itu duduk di bawah pohon kurma dengan beberapa orang sahabat. Terus tidak lama setelah Umar itu duduk, ada seekor burung datang turun crek, terus mematuk makanan. Tuk 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 tuk. Terus apa kata Umar? Ya laitani lam talitni ummi. Apa kata Umar? Waduh, coba dulu ya. Saya sama ibu saya tidak dilahirkan. Coba apa? Tidak ada orang namanya Umar itu coba tidak ada. Tapi terlanjur lahir. Mau bagaimana? Terus yang kedua Umar bilang apa? Ya laitani misla hadat tayr. Ya Allah, coba panjenengan dulu ya Allah. Ciptakan saya jadi burung saja ya Allah. Kenapa jadi burung? Karena binatang itu saja nanti sama Allah dihisab. Gimana pembuatan? Sampai Rasulullah mengatakan kalau saya tidak salah hadisnya. Hatta syatil jalha minasyatil qarna. Sampai ketika ada kambing tandukan dan kambing yang tidak punya tanduk. Itu surung-surungan. Itu yang punya tanduk sama Allah nanti dihisab di hari kiamat. Ini yang tidak punya tanduk suruh balas dulu. Tapi setelah urusan mereka selesai. Mereka jadi apa? Mereka jadi apa? Binatang-binatang ini loh.
Kalau hisabnya mereka selesai, mereka jadi apa? Jadi tanah. Maka orang kafir dalam surat apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika orang kafir itu ngelihat burung jadi tanah, kambing hisabnya selesai jadi tanah, monyet hisabnya selesai jadi tanah, semuanya jadi tanah. Orang kafir ngelihat, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, jadikan saya tanah saja ya Allah. Karena dia ngerti setelah ini azabnya tidak mungkin berhenti. Sampai Umar ngomong begitu hadirin. Saking takutnya sama azab. Anda tahu ketika Umar menang perang. Umar menang perang. Nangis. Di balik pohon kurma. Sahabat nyari. Ini hari orang seneng-seneng ketawa-ketawa. Kok Umar nangis? Dicari. Ketika ketemu ditanya. Ma yubkika ya Amirul Mu'minin. Hadza yaumu farah. Umar. Kenapa kok nangis? Padahal ini waktunya orang seneng-seneng. Lah kok panjenengan malah nangis? Bu. Apa kata Umar? Saya khawatir. Antun qasa hasanati yaumal qiyamah. Saya takut dengan kenikmatan menang ini. Menang itu kenikmatan atau bukan? Kenikmatan. Saya khawatir dengan nikmat kemenangan yang Allah berikan kepadaku. Nanti ganjaranku sama Allah di hari kiamat dikurangi. Seperti orang kafir. Azhabtum tayyibatukum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Orang kafir itu ketika nagih kepada Allah. Ya Allah. Saya pernah bangun panti asuhan. Ya Allah, saya pernah bikin sumur gratis. Ya Allah, saya pernah bikin jalan untuk masyarakat umum supaya mereka tidak licin ketika berjalan. Ya Allah, saya pernah ngasih makan ribuan orang miskin. Mereka minta sama Allah, mana bayarannya ya Allah? Apa Allah bilang? Kamu telah menghabiskan kenikmatanmu ketika hidup di dunia. Dan kamu sudah senang-senang waktu di dunia. Ayat ini masuk ke pikirannya Umar ketika Umar menang. Akhirnya Umar takut. Jangan-jangan saya sama kayak mereka. Allah sudah bayar tunai di dunia. Sehingga di akhirat saya tidak punya bayaran. Bayangin sekelas Umar takut dengan hisab. Padahal kalau ngomong hadis. Umar tidak mungkin dihisab. Kenapa? Karena Umar itu 10 sahabat Nabi. Salah satu yang termasuk. Dijamin masuk surga. Kan gak connect. Dijamin masuk surga, sahabat Nabi masuk Islam yang pertama, ternyata hisabnya susah. Masuk apa enggak? Enggak masuk. Nah, maka itulah kenapa orang-orang kafir itu nanti di hari kiamat, ketika mereka dikasih kitabnya sama Allah, mereka bilang apa? Ma li hadzal kitab. Ya Allah, buku apa sih ini ya Allah? ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. Yang di dalam kitab ini ya Allah tidak luput satu amal pun, entah itu besar ataupun kecil, illa kecuali ahsaha, semuanya sama Allah dicatat. Itulah di sana ada perbedaan maghfirah dan al-afu. Maka kalau bulan Ramadan kita tidak minta maghfirah saja, tapi kita minta apa? Allahumma innaka afuwun. Kalau maghfirah itu catatannya tetap ada. Hukumannya ditiadakan. Itu maghfirah. Orang kalau dapat ampunan, apa artinya? Catatannya seono, masih bisa dipermalukan di depan orang lain. Lo pernah ini, tapi sudah tidak usah dihukum. Lo pernah ini, sudah tidak usah dihukum. Loh, kamu dulu yang sok paling top imanmu, ternyata kamu melakukan ini, tapi tidak usah dihukum. Itu maghfirah. Tapi kalau al-afu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Afu itu apa? Dihapus tulisannya, dihilangkan hukumnya. Berarti antara maghfirah sama al-afu tinggi mana? Al-afu. Nah, maka nanti orang-orang kafir itu kaget ketika dapat kitab. Mali hadzal kitab ya Allah, ini apa ini? Akuntan dunia kalah. Akuntan dunia seisolah dijak kompromi. Tulislah di pos ini, tulislah di debit kredit ini, tulislah begini. Bisa masih. Tim audit, tim pajak, itu kadang-kadang masih bisa diajak
kompromi. Tapi kitabnya Allah tidak bisa. Terus apa caranya biar kitab itu ketika kita baca, kita senang? Tulis yang pertama. Biar nanti hisabnya itu enak gitu loh. Allahumma amin. Insya Allah semua sama kita ini oleh Allah hisabnya dimudahkan. Wabil khusus, mudah-mudahan kita juga nanti bisa langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin. Nah, sudah dalam hadisnya apa? Ukasyah. Rasulullah itu mengatakan, yadkhulunal jannata 70,000 min ummati min ghairi hisab wala sabiqatil azab. Akan masuk ke dalam surga dari umatku itu 70.000 tidak pakai hisab, tidak pakai azab. Bangkit dari kuburan, kerabat. Langsung antri depan pintu surga. Amin ya rabbal alam. InsyaAllah kita, orang tua kita, anak cucu kita semuanya termasuk. Allahumma amin. Itu keluar kuburan, langsung antri depan pintu surga. Cuma nunggu apa? Nunggu Nabi Muhammad mengetuk pintunya, tok. Setelah itu kita masuk. Ya Rabb, InsyaAllah kita semuanya termasuk ya. Nah sudah. Kemudian ketika Rasulullah cerita itu, dalam riwayat yang lain ditambahi apa? Setiap satu orang dari 70.000 tadi, itu bisa membawa lagi 70.000 keluarganya. Jadi setiap satu orangnya, yang masuk dalam 70.000 tadi, itu berhak narik berapa? 70.000 berikutnya dari siapa? Keluarganya. Salah seorang sahabat polos, tidak terkenal ahli ibadah, tidak terkenal ahli perang, tidak terkenal ahli sedekah, namanya Ukasyah. Namanya siapa? Ukasyah. Angkat tangan. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasul, tolong saya didoakan agar Allah memasukkan saya termasuk di antara yang 70.000 itu. Apa Rasulullah katakan? Anta minhum. Kamu termasuk. Ukasyah apa? Termasuk. Sahabat yang lain langsung. Wud. Ya Rasul saya. Ya Rasul saya. Semuanya ngomong saya. Apa Rasul katakan? Wenteng, singkat, padat, jelas. Tanpa menyakiti perasaan. Rasul bilang apa? Sabaqaka biha Ukasyah. Sampaian kedisian Ukasyah. Kesempatannya sudah diambil oleh siapa? Ukasyah. Padahal dijelaskan oleh para ulama, kenapa Rasul tidak memberikan kesempatan untuk yang lain? Karena Rasul tahu, kamu tidak pantas. Cuma ngomong tidak pantas itu kan tidak enak. Maka sama Rasul diperhalus. Sabaqaka biha Ukasyah. Perhatikan. Sahabat Nabi dengar langsung hadis dan tausiahnya Nabi Muhammad. Tidak dapat itu. Sampai Rasul bilang, kamu kedisian Ukasyah. Artinya apa? Perkara ini bukan perkara yang ringan. Nah, maka yang pertama disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, ciri orang yang hisabnya bakal ringan. Apa cirinya? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Anda buka dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dalam bab keutamaan istighfar. Apa itu? Rasulullah bersabda, tuba, beruntung. Siapa yang beruntung itu? Orang-orang yang ketika kitab diberikan kepadanya, dia buka kitabnya, ternyata apa? Isinya dipenuhi dengan catatan istighfar. Isinya apa? Istighfar. Bukan berarti dia tidak berdosa. Dosanya boleh jadi akeh. Tapi istighfar yo akeh. Boleh jadi maksiatnya besar. Tapi istighfarnya juga istiqomah. Boleh jadi kesalahannya dia banyak dan macam-macam. Tapi ketika dia buka kitabnya, istighfar terus. Sampai Nabi Muhammad mengatakan apa? Saya, kata Nabi Muhammad SAW, yang maksum itu istighfar sehari 70 kali. Dalam riwayat yang lain berapa? 100 kali. Sekarang saya mau tanya, loh Nabi Muhammad itu istighfar buat apa? Wong gak duwe dosa.
Yang bisa jawab dapat hadiah haji. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Mampu. Wis ndak repot-repot, gak kakean. Syaratnya cuma satu, apa? Mampu. Mampu apa? Bayar. Ayo. Kenapa Nabi Muhammad ini kok sholat? Kok istighfar 100 lebih? Dalam keadaan gak duwe dosa. Sama jawabannya seperti ketika ditanya Ibunda Aisyah, kenapa sholat tahajud sampai kakimu bengkak? Padahal kamu dijamin surga, dosamu diampuni. Untuk bersyukur, panjenengan tulis Pak, istighfar itu tingkatannya 3. Berapa? Tidak usah ditulis, nanti rekamannya jadi cek lagi. Nomor 1, al-istighfar minadz-dzamb. Istighfar karena dosa. Hukumnya apa? Wajib. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Yang tidak mau tobat, tidak mau istighfar, dialah orang zalim. Nomor 1, istighfar karena dosa. Ini level kita ini. Nomor 2, istighfar karena tidak sempurnanya ibadah. Ibadah, dia tidak berdosa, dia ibadah. Tapi ketidaksempurnaan ibadah itu dia anggap sebagai apa? Dosa. Maka setelah dia beribadah, dia istighfar. Contohnya setiap selesai sholat. Zikir pertamanya apa? Kenapa Anda istighfar wong mari sholat kok gak mari rasan-rasan? Karena Anda mengira sholat saya tadi masih kepikiran. Kapan aku rabi maneh? Padahal sholat itu seharusnya mengingat siapa? Lah kok malah mengingat jam ketinggalan di tempat wudhu. Wah itu susah. Coba. Maka ketika ibadah kita tidak sempurna kita perlu istighfar. Itu yang tingkatan yang kedua. Contoh yang lain. Keluar kamar mandi doanya apa? Alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Itu satu. Yang lain juga ada ghufranaka. Ampuni hamba ya Allah. Kenapa keluar kamar mandi minta ampunan? Karena waktu di kamar mandi tadi panjenengan tidak leluasa berzikir. Maka ketika keluar, man rek waktuku mang rek gak tak gawe ibadah. Padahal Allah ciptakan saya untuk apa? Ibadah. Apa yang terjadi? Istighfar. Itu tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, istighfarnya bukan karena dosa, istighfarnya bukan karena ibadahnya tidak sempurna. Tidak. Dia tidak punya dosa dan ibadahnya sempurna. Kok pancet istighfar? Itulah istighfarnya Nabi Muhammad dalam rangka istighfar untuk ibadah. Istighfarnya apa? Ibadah. Yataladzad bil istighfar. Itu ucapannya para ulama. Mereka itu istighfarnya itu dijadikan apa? Yataladzad. Yataladzad itu menikmati istighfar itu. Jadi istighfarnya apa? Dinikmati. Bukan karena dosa. Bukan karena ibadahnya tidak sempurna. Nah, maka yang pertama ciri orang yang akan diringankan hisabnya oleh Allah adalah mereka tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang ketika kitabnya dibuka ternyata di dalamnya banyak apa? Istighfar. Itu nomor 1. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 diambilkan dari satu hadis yang hadis ini hadirin itu yang saya sampaikan dari awal tadi oleh Asy-Syaikh Al-Albani dikatakan dhaifun jiddan. Akan tetapi Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak As-Sahihain dia mengatakan sahih. Mengatakan apa? Sahih. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, "Salatun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira." Ada 3 perkara. Kalau 3, saya minta tambahan waktu 10 menit aja ya. 10 menit. 10 menit Bu ya. Ojo mulai. Mbok pure. Suka ngaji manis wingi sampai tongi gak mulai-mulai. Wong Anda pulang lo nyari apa? Suami yo pancet itu. Istri ya pancet itu. Beda kalau istrinya banyak pulang itu masih ada tantangannya. Beda genti Pak. Wingi sing iki, saiki sing iku. Ini nanti dedit tuh. Antum sing ngene-ngene gak dedit. Istri saya ngelihat, "Bang, kok ngene ceramai, Bang?" Waduh susah nanti. Sudah?
Ada 3 perkara. Kalau 3 perkara ini ada di dalam kehidupan dan diri Anda, maka Allah akan memberikan kepada Anda hisaban yasira. Hisab yang mudah. Dalam hadisnya Ibunda Aisyah, tanya sama Nabi Muhammad, "Ya Rasul, panjenengan kok berdoa?" Doanya Rasulullah apa? "Allahumma hasibni hisaban yasira." Apa doanya? "Allahumma hasibni hisaban yasira." Allahumma, ya Allah, hasibni, hisablah aku, hisaban, dengan suatu hisab, perhitungan, yasira, yang ringan. Nah, apa kata Ibunda Aisyah? Apa hisab yang ringan itu apa? Rasul katakan, al-ard, ain, ra, dad. Al-ard. Ard itu apa? Cuma diduduk notok. Panjenengan kalian Gusti Allah dikengken ngaku. Cuma itu tok. Dalam hadis dikatakan begini. Ada seorang laki-laki dipanggil oleh Allah Ta'ala. Dalam hadisnya Abdullah bin Umar. Deketin. Setelah laki-laki itu mendekat kepada Allah, apa yang terjadi? Allah turunkan penutup. Tidak ada yang lihat. Cuma dia dengan siapa? Allah Ta'ala. Orang lain tidak kelihatan. Tidak ketok lagi tahu zina, tahu khomer, tahu karaoke, tahu nang klub malam, tahu ini, tahu... Gak ada yang tahu. Ditutup sama Allah. Seret. Terus apa? Fayuqarriruhu rabbuhu bidhunubihi. Zambuhu. Allah menjadikan dia mengakui dosanya. Sama Allah ditanya. Mas. Pernah melakukan ini. Kok catatannya ada? Iya ya Allah. Pernah. Loh kenapa kok kamu begitu? Waduh saya tidak punya alasan. Ya wis. Dulu di dunia tak tutup. Di akhirat tak ampuni. Coba. Itu namanya apa? Hisaban yasiro. Ditanya lagi. Mas. Tapi kok ketulis lagi. Katanya pernah melakukan ini. Iya ya Allah. Iya. Kenapa kamu begini? Ya Allah saya tidak punya alasan. Ya Allah kalah mbek hawa nafsu ya Allah. Apa Allah katakan? Tak tutup. Tidak ada yang tahu waktu kamu di dunia. Dan sekarang di akhirat. Tak tutupi. Itu yang namanya hisaban yasiro. Itu yang Rasulullah minta. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Dan kata Al-Imam Al-Muzani. Kalau saya tidak salah ingat. Di dalam kitabnya. Hisab untuk orang beriman. Yang dikatakan hisaban yasiro. Itu apa? Tidak makan waktu sejam, 2 jam. Tidak apa? Qailulah. Qailulah itu apa? Tidur siang. Jadi waktunya hisaban yasiro untuk panjenengan semuanya ini. Allahumma amin. Dan untuk saya juga. Itu cuma sekitar seperempat jam lah. Yang penting ngeleset. Meripati sempat merem. Kemudian ngelilir. Terus sholat zuhur. Itu. Cuma seperti itu. Jadi tidak seperti yang digambarkan. Wantri panjang. Kedelep keringet. Ada yang matahari sekian. Ada tidak hadisnya? Itu bukan panjenengan. Bukan. Panjenengan yang wena. Panjenengan itu yang sama Allah dipanggil. Iyub ditakoni. Tahu gak? Iya ya Allah pernah. Pernah tidak? Iya ya Allah. Dia ya wis. Tak ampuni. Selesai. Wis kamu pindah ke sana. Antri di pintu surga. Itu namanya hisaban yasiro. Nomor 1 caranya biar dapat itu bagaimana? Istighfar sing akeh. Istighfar jangan putus. Nomor 2 Rasul katakan ada 3 perkara. Apabila 3 perkara ini ada dalam diri kalian, maka kalian akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Wa adkhalahu Allahu al-jannata birahmatihi. Setelah hisabnya selesai, yang ringan tadi langsung dilebokno surga. Allahumma amin. Nomor 1, apa 3 perkara itu? Qalu liman ya Rasulullah. Siapa itu ya Rasul? Kami kok kepingin. Rasulullah mengatakan, tu'ti man haramak. Nomor 1, kamu itu memberi kepada orang yang pelit sama kamu.
Ada orang yang tidak pernah ngasih sama panjenengan. Padahal mampu. Padahal soge. Itu ketika semakin dia pelit. Tawambang ganyang. Tambang greget no. Kalau orang Malang bilang bencek no. Ngerti bencek no. Itu semakin Anda tambah loman sama dia. Semakin Anda tambah dermawan sama dia. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Berat. Maka pantas tidak kalau bayarannya hisab yang mudah? Pantas. Karena tidak semua orang bisa. Nah sekarang kita ini kepingin dapat hisab yang ringan. Ayo pantas no awake dhewe masing-masing. Mantes no awak. Apa mantes no awak itu? Yo sing abot iki lakonono. Supaya apa? Aku pantas dapat itu. Lah kalau panjenengan wah, bot Ustaz, kene kudu nabi, kudu sahabat e. Lah kene iki noleh kiwa tukang judi, noleh tengen tukang sabung ayam, noleh ngarep tukang mabuk, noleh mburi. Ndak berani saya noleh mburi. Ini mburi bahaya, sesepuh semua ini. Noleh mburi ahli surga. Nah, gitu ya. Nah, sudah. Maka jangan ngomong ndak bisa. Tapi apa? Aku pantas dapat itu. Bagaimana caranya? Aku harus lakukan itu. Berarti beri kepada orang yang kepada Anda pewelit pol. Kebayang enggak siapa orangnya? Bu. Bayangin Bu. Coba tonggo sebelah ndi Bu. Meremot 3 detik. Ketemu. Ibu-ibu enggak usah dikasih 3 detik. Saya baru ngomong loh metu 60 nama. Ki. Swida. Betul Bu? Loh betul. Ini loh pengajian betulan ya begini. Orang ngaji itu ngerti elek awak, kudu elek wong liya ya. Bagus Bu, lanjutkan Bu ya. Sudah, nomor 1, engkau memberi kepada siapa? Kepada orang yang pelit kepadamu. Atau dalam artian yang lain, memberi kepada orang yang jahat. Ngerasani, maidu, fitnah, ngilokno, tapi Anda terus memberi dia. Nomor 2. Wa ta'fu 'amman zalamak. Maafin orang yang menyakiti dan menzolimi kamu walaupun orangnya tidak minta maaf. Bisa apa enggak? Ada seorang perempuan ngerebut suami panjenengan. Itu sebelum dia minta maaf, ibu-ibu bilang apa? Ukhti, tolong jagain suamiku ya. Aku ikhlas. Bisa Bu? Bu? Contohnya jangan itu Ustaz, yang lain aja. Ya. Kasih contoh yang lain. Sudah ya. Panjenengan mau berangkat ke kantor, waktunya telat, mau rapat penting dengan direksi. Ban mobil panjenengan dikemposi. Anda lihat orangnya. Loh, terus dong. Anak. Nah, ketika dia sedang gembosi tadi, panjenengan elus kepalanya. Masya Allah, ahli surga. Tanpa hisab, tanpa adab, tok. Terakhirnya tidak pakai ya. Bisa begitu? Maafin orang yang zalim kepada Anda. Karena apa? Rasulullah mengatakan kepada Sayyiduna Abu Bakar, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah seseorang itu memaafkan kecuali Allah menjadikan dia semakin mulia. Maka nomor 1, banyak istighfar. Nomor 2, berilah kepada orang yang pelit kepada Anda. Nomor 3, maafkan orang yang menzalimi Anda. Yang terakhir, yang keempat, watasil man qata'aka. Sambung silaturahim dengan orang yang memutuskan denganmu. Jadi ada orang nyatru panjenengan, besoknya panjenengan malah datang ke rumahnya. Mbak, sepurane yo aku sing salah. Coba, kita ini menang gengsi, kono sing salah kok. Dia yang muda, saya tua, seharusnya dia datang sama saya dong. Masa saya harus datang sama yang muda? Coba. Menang apa? Gengsi. Tapi kalah akhirat.
Mendingan kalah gengsi menang akhirat. Sudah. Sampean salah. Iya sampean salah. Tapi aku sing ngaku salah. Kudu sampean. Parani ke rumahnya. Pak D, Bude, Pak Lek, Bulek, misanan, iper, mbah, terutama orang tua. Walaupun warisan gak didumi panjenengan. Gak adil. Dikekno ikut tok. Aku sing melarat malah gak entuk. Datang ke rumah orang tua. Sambung. Itu nanti hisab Anda oleh Allah dimudahkan. Dan penutup. Balasan itu apa? Sesuai dengan amalan. Salah satu amalannya apa? Mudahkan orang Islam. Maka Anda sama Allah akan dimudahkan. Dunia sampai akhirat. Maka kalau sama orang Islam, ojo ruwet. Contoh paling gampang apa? Nun sewu nggih. Namanya orang di embong, serempetan itu biasa. Iya benda. Di omai tonggo, mobil panjenengan parkir, anak tonggo sepeda pancalan, tiba-tiba setirnya nyenggol mobil panjenengan, baret tipis sak rambut, sudah. Mudahkan. Ndak popo, mek ngene tok. Kemudian panjenengan punya sesuatu, orang lain kepingin, wis gowon. Maka hadisnya apa? Rasul mengatakan, rahimallahu mra'an samhan idza ba' wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Allah senang, Allah sangat cinta, Allah akan merahmati seorang yang senantiasa memudahkan. Lek dodolan gampang, lek tuku gampang, nagih utangi yo gampang. Bukan ditagih loh ya. Bukan lek ditagih gampang, nagih gampang. Gampang itu maksudnya apa? Lek krasa tanggane durung duwe, ya wis gak apa-apa, ulan ngarep. Itu nanti sama Allah dimudahkan. Jadi intinya 5. Nomor 1, banyak istighfar. Nomor 2, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada Anda. Nomor 3, memaafkan orang yang menzalimi. Nomor 4, menyambung kepada orang yang memutuskan. Nomor 5, memudahkan urusan sesama orang Islam. Kita tutup dengan kafaratul. Loh, katanya dhaif. Diocok langsung mandek re. Ya bukan berarti begitu ya. Kan saya bilang tadi terserah panjenengan mau pakai pendapatnya siapa kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.